kita harus paham bahwasanya mereka yang paham tentang konsep rezeki itu dalam iman maka hidupnya itu akan bersahaja. Karena salah satu pembahasan yang disampaikan oleh Allah dan pembahasan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam syariatnya, ketika Allah dan Rasulnya menyampaikan tentang agama ini, salah satu porsi yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu adalah menerangkan tentang konsep rezeki bagi orang yang beriman. Karena konsep rezeki orang yang beriman itu berbeda dengan konsep kapitalisme, beda dengan konsep sekulerisme, beda dengan konsep materialisme. Karena iman itu menjadi furqan yang menjadi pembeda dari semua isme-isme yang lainnya. Makanya ketika Allah dan Rasulnya menurunkan agama yang diridhai, yaitu adalah agama Islam yang paling Allah ridhai dan tidak ada yang diridhai selain Islam, maka sesungguhnya Islam itu berdiri menerangkan tentang konsep rezeki yang berbeda dengan paham kapitalisme, dengan paham sosialisme, dengan paham materialisme dan kapitalisme. Karena sesungguhnya kalau kita di dalam kehidupan kita memahami konsep rezeki yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kehidupan kita akan bersahaja dan kita tidak akan mudah terkena rasa khawatir dan rasa takut. Makanya sampai Allah memuji wali-walinya. Wali-wali Allah itu bukan hanya terbatas pada 9 yang semoga Allah memberikan balasan terbaik untuk beliau-beliau yang telah mengajarkan Islam ke bumi pertiwi ini, tapi yang sebenarnya menjadi walinya Allah adalah setiap orang yang beriman terhadap semua wahyu dan beriman kepada semua petunjuk hadis. Pada hakikatnya mereka adalah walinya Allah kalau mereka mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maka pujian Allah ketika mendapati walinya Allah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah mereka khawatir ketika mereka memahami salah satunya tentang konsep rezeki yang disampaikan oleh Allah. Karena orang yang memahami konsep rezeki yang disampaikan Allah dan Rasulnya, lalu mengimaninya, lalu mengalahkan hawa nafsunya yang merongrong dia untuk meninggalkan keimanan kepada apa yang dikabarkan oleh Allah, selama dia mendahulukan berita Allah dan Rasulnya terutama tentang masalah rezeki, maka hidupnya itu akan bersahaja. Walaupun dia kaya, kayanya bersahaja. Kalaupun dia miskin, miskinnya pun bersahaja dan tidak memperlihatkan sikap yang buruk dan memberi celaan. Makanya saya pernah mendapati sebuah kisah nyata seorang ustadz. Ada seorang ustadz itu, beliau mempraktekkan bagaimana hidup yang bersahaja karena beliau paham tentang konsep rezeki. Ada salah satu kisah yang saya baca dari salah satu ustadz, mendiang ustadz. Ustadz ini tiba-tiba pada satu waktu pagi, tiba-tiba istrinya mengabari dari dapur. Ustadznya sedang duduk di ruang tengah membaca kitab. Maka istrinya di dapur itu mengabarkan, "Abi, gulanya habis, Abi. Berasnya juga mau habis. Tapi gulanya habis, saya tidak bisa memberikan teh yang manis. Dan saya juga sekalian ngabarin ya, Bi, ini berasnya juga habis." Maka sang ustadz yang tentunya beliau sudah berikhtiar, beliau juga bekerja, beliau juga mencari ma'isyah, ketika dikabari dari istrinya dari dapur bahwasanya beras mau habis, gula sudah habis, maka dengan begitu santun, maka beliau lalu merespon komentar yang disampaikan oleh istrinya dari balik dapur. "Umi, kalau memang beras kita mau habis, kalau gula kita mau habis, berarti sederhana. Berarti insya Allah sebentar lagi akan datang rezeki-rezeki untuk menggantikan rezeki yang telah kita habiskan. Karena Allah pasti sudah menakar rezeki kita sesuai dengan tingkat kebutuhan kita dan Allah tidak pernah salah hitungan." Masya Allah. Saya ketika membaca kisah itu dari tulisan yang dikatakan itu based on true story, saya mendapati bahwasanya kehidupan mereka yang luar biasa. Kalau mereka itu memahami konsep rezeki, maka itulah yang menjadikan seseorang itu akan bersahaja dalam hidupnya. Bukan berarti akhirnya harus miskin, bukan berarti harus fakir, tidak. Orang yang memahami konsep rezeki dari orang beriman itu terkadang dia kaya, terkadang dia miskin. Tapi apapun kondisinya, walaupun dia kaya ataupun dia miskin, maka dia tetap akan bersahaja. Kalaupun kaya, dia bersahaja, tidak rakus dan tidak menumpuk terus profit dan keuntungan untuk dia simpan pada tabungan pribadinya. Sebagaimana kalau dia miskin pun dia pun kalau miskin pun bersahaja. Miskin tetapi dia tetap tidak pernah kehilangan rasa qanaah pada hatinya. Dan itulah yang menjadikan kita paham, itulah pentingnya memahami konsep rezeki yang disampaikan dan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Sebaliknya, Fadil tadi sampaikan dulu, sebaliknya siapapun yang tidak memahami konsep rezeki, lalu dia tidak mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika membahas tentang rezeki, ketika dia hanya menyandarkan logikanya, akalnya dan perutnya, dia mengandalkan suara perutnya, dia hanya mengandalkan logika berpikirnya, maka sesungguhnya orang yang semacam ini, maka sesungguhnya dia akan berada pada kerumitan di dalam dia berpikir, dan tentunya takut dan khawatir itu pasti muncul kepada orang yang tidak pernah mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia lebih yakin logikanya, dia lebih yakin perasaannya yang tentang masalah rezeki, lalu dia melupakan bahwasanya Allah menjamin rezeki pada kehidupan setiap makhluknya.